Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan tanya jawab tentang perubahan dan pengalihan kontrak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Rahman, rekan saya Nila Padilah, Septi Febrianti, dan Sapik Muhammad. Oke, lanjut. Pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh saya sendiri, yang mana pertanyaannya, perlukah pemberitahuan kepada debitur dalam pengalihan piutang? Setiap bentuk pengalihan piutang mempunyai pengaturan yang berbeda-beda. Ada yang mewajibkan pemberitahuan kepada debitur, ada yang tidak. Untuk itu harus dilihat kembali bentuk pengalihan piutang yang digunakan, apakah subrogasi, novasi, atau cesi. Nah, subrogasi diatur dalam pasal 1400 sampai dengan pasal 1403 KUH Perdata. Subrogasi merupakan penggantian hak-hak atau piutang kreditur lama oleh pihak ketiga atau kreditur baru yang membayar, di mana subrogasi terjadi karena adanya pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, yang kedua itu namanya novasi. Novasi diatur dalam pasal 1413 sampai dengan 1424 KUH Perdata. Novasi merupakan pembaharuan piutang yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Yang ketiga namanya sesi. Sesi diatur dalam pasal 613 KUH Perdata. Nah, sesi sendiri merupakan cara pengalihan piutang atas nama dengan cara membuat akta otentik atau di bawah tangan kepada pihak lain, di mana perikatan lama tidak hapus, hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru. Nah, selain itu, harus dilihat juga perjanjian kredit dengan perusahaan lain. Apakah ada klausul yang mewajibkan pihak yang mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit untuk memberitahukan atau meminta persetujuan dari pihak lain. Nah, soal ketiga yang akan dijelaskan oleh Sapik Muhammad, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan jawab soal kedua. Soalnya adalah pada saat seseorang bekerja di perusahaan yang lama, dia menggunakan adendum. Sedangkan di perusahaan yang baru, dia menggunakan istilah perpanjangan kontrak. Apakah keduanya, adendum dan perpanjangan kontrak, memiliki arti yang sama? Jika tidak, mana yang lebih kuat di mata undang-undang? Adendum menurut KBBI adalah jilid tambahan atau pada buku, lampiran, ketentuan, atau pasal tambahan. Misal dalam akta. Pada umumnya istilah adendum dipergunakan saat ada tambahan atau lampiran pada perjanjian pokoknya, namun merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya, meskipun jangka waktu perjanjian tersebut belum berakhir. Para pihak dapat menambahkan adendum sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan perpanjangan kontrak atau perpanjangan perjanjian pada umumnya digunakan saat suatu perjanjian berakhir, namun para pihak menghendaki perikatan yang berakhir itu, contoh hubungan kerja, untuk diteruskan, sehingga para pihak membuat kesepakatan untuk memperpanjang perjanjian atau kontraknya. Pada dasarnya, keduanya, baik adendum maupun perpanjangan kontrak, adalah perjanjian karena tanpa kesepakatan kedua belah pihak, salah satu pihak tidak dapat membuat adendum atau memperpanjang suatu perjanjian secara sepihak. Jadi sebenarnya perbedaannya adalah pada penggunaan istilah atas dasar perbedaan fungsi, namun esensi keduanya tetap adalah perjanjian. Dengan demikian, keduanya sama-sama merupakan perjanjian dan tunduk pada asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Per. Jadi, dalam membuat kontrak atau perjanjian, para pihak bebas menentukan isi kontrak sepanjang isi dan perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Ada juga di pasal 1337 KUH Per, termasuk dalam menentukan bentuk yang digunakan para pihak dapat menyepakatinya. Dikembalikan ke moderator, terima kasih. Oke, soal ketiga yang akan dijawab oleh Nila Padilla. Kepada Nila, disilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Jika hak penagihan telah dialihkan oleh debitur kepada bank berdasarkan cesi dalam rangka pelunasan hutang debitur dan ternyata bank tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan hak tagih berdasarkan cesi tersebut sehingga kredit dari debitur tersebut menjadi macet, apakah bank tersebut dapat dikategorikan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan apa alasannya? Nah, jadi jawabannya yaitu sebagaimana yang telah kita ketahui,
bahwa cesi berarti pengalihan hak yang mengakibatkan terjadinya penggantian kreditur. Dasar alasannya adanya pengalihan hak yang demikian adalah kepentingan komersial tertentu. Nah, dalam kasus ini, debitur bank perlu mengalihkan tagihan atau piutang ke bank agar debitur bank tersebut dapat melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya. Dari sisi kepentingan bank, transaksi cesi tagihan debitur bank itu diperlukan untuk menjamin pelaksanaan atau pemenuhan kewajiban pembayaran hutang debitur bank tersebut secara tepat waktu dan sebagaimana mestinya. Jadi, transaksi cesi dalam kaitannya dalam transaksi pemberian kredit adalah transaksi atau perjanjian yang mengikut keberadaan dari transaksi atau perjanjian pokok. Aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam suatu transaksi cesi yang sah adalah syarat untuk dibuatnya suatu akta cesi dan adanya pemberitahuan ke debitur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 584 KUH Perdata. Bila transaksi pengalihan hak tagihan dengan cesi telah dilaksanakan secara sah untuk menjamin kewajiban pembayaran hutang debitur bank kepada bank, maka adalah haknya untuk menagih dalam hal ternyata suatu cedera janji berlaku efektif bagi debitur bank sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian pokok dan atau akta cesi. Jadi, sebelum menerima cesi, bank seharusnya yakin bahwa tagihan yang akan dialihkan dengan cesi adalah bagus atau lancar. Bila memang bagus, maka dalam kasus tersebut mungkin dapat diduga bahwa pemberian kredit tersebut tidak hanya sekedar pemberian kredit. Mungkin ada transaksi hubungan istimewa atau mungkin pula transaksi yang tidak wajar. Bila salah satu hal tersebut tidak ada, maka dasar alasan lain mungkin perlu dicari terlebih dahulu. Bila debitur bank merasa dirugikan atas tidak dilaksanakannya hak tagihan oleh bank tersebut, maka ia harus mempunyai dasar alasan yang kuat, baik dari segi komersial ataupun yuridis. Yang pasti, hukumnya berprinsip bahwa pihak yang mempunyai atau menunjukkan iktikat baik dilindungi oleh hukum. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat yang akan dijawab oleh Septi Febrianti. Kepada Septi Febrianti, disilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan apakah sebuah addendum harus mempunyai nomor juga seperti sebuah nomor surat perjanjian. Jawabannya, jadi addendum itu tidak diharuskan mempunyai nomor. Akan tetapi demi tertibnya administrasi dan untuk mempermudah proses pengarsipan dokumen, maka addendum diberikan nomor. Akan tetapi penomoran ini tidak seperti pada nomor perjanjian karena addendum bukanlah perjanjian pokok. Nah, jadi biasanya addendum itu hanya diberikan nomor seperti addendum 1, lalu addendum 2, dan seterusnya, dan diletakkan pada perjanjian pokoknya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, soal selanjutnya yaitu soal kelima yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, bagaimana mekanisme subrogasi agar dianggap sah. Nah, supaya subrogasi kontraktual dianggap sah, harus diikuti tata caranya. Yang pertama, pinjaman uang harus ditetapkan dengan akta otentik. Yang kedua, dalam akta harus dijelaskan besarnya jumlah pinjaman yang diperuntukkan melunasi utang debitur. Yang ketiga, tanda pelunasan harus berisi pernyataan bahwa uang pembayaran utang yang diserahkan kepada kreditur adalah uang yang berasal dari pihak ketiga. Oke. Hanya itu yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Kami dari kelompok 8 mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.